Anda pernah mengenal istilah murabbi ruhi? Para santri akan mengatakan ketika menyebut kiainya dengan istilah murabbi ruhi, pembimbing jiwa, pengembang ruh kehidupan. Istilah ini sangat terkenal di kalangan para santri pesantren. Adakah istilah lain? Al-Mukarram Kiai Haji Nur Khalis Misbah, pengasuh pesantren Al-Amanah Junwangi Sidoarjo, mengatakan bahwa ada beberapa nama yang muncul dan dikenal untuk menyebut istilah guru atau ustadz. Satu, muallim; kedua, mudarris; ketiga, muaddi; keempat, mursyid; yang kelima adalah murabbi. Nama-nama ini yang menunjukkan tingkatan dari guru. Kalau hanya sekedar menyampaikan materi biasa, itu namanya muallim. Tapi kalau sampai kemudian menjadi role model, pengembang jiwa, penumbuh kecakapan, tidak hanya material tapi juga spiritual, maka itu disebut dengan kata-kata murabbi. Dan itu sangat lazim sekali di kalangan santri pesantren dengan menyebut kiai murabbi ruhi. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Ada istilah-istilah yang berkembang di kalangan dunia pendidikan, termasuk diantaranya adalah penyebutan atas guru atau ustadz. Maka nama-nama yang muncul, 5 diantaranya yang tadi disebut Al-Mukarram Kiai Nur Khalis Misbah ini menunjukkan tingkatan. Maka penting bagi kita semua untuk memperkuat sebuah nilai bahwa apakah kita menempatkan guru itu pada derajat murabbi atau derajat muallim, itu bergantung pada perspektif, bergantung pada pengalaman, bergantung dari persepsi yang dimiliki oleh seorang siswa. Saat siswa mempersepsi gurunya hanya sekedar penyampai materi, maka penempatan gurunya hanya sebatas sebagai muallim atau pengajar. Tapi saat kemudian mempersepsi guru itu sebagai pengembang dan sekaligus penumbuh jiwa, maka dia mengangkat posisi gurunya ke dalam posisi yang sangat tinggi sekali yang disebut dengan murabbi ruhi. Ini pertama yang penting kita lakukan bersama-sama, dan semua itu bergantung kepada persepsi. Tentu persepsi bisa dipengaruhi oleh pengalaman, persepsi juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi penting bagi kita semua untuk menyadari bersama-sama bahwa persepsi siswa itu akan menentukan bagaimana mereka menempatkan guru di hadapannya. Dan kita ingat ada 2 istilah, siswa dan murid. Dulu kita mengenal istilah murid sangat kuat dibanding siswa, tapi kini nama dan istilah murid gampang tergerus oleh istilah yang disebut dengan siswa. Padahal kata murid itu terambil dari bahasa Arab yang bermakna isim fa'il dari kata kerja namanya aroda, dan murid itu adalah man aroda, orang yang menginginkan, menghendaki sesuatu. Maka untuk sukses, seorang murid harus punya keinginan dan kebutuhan yang kuat untuk sukses. Itulah filosofi kenapa istilah murid lebih dikenal dulu di kalangan pesantren dan di kalangan lembaga pendidikan Islam daripada siswa. Apa yang bisa kita pelajari bersama-sama? Pertama, berprasangka baiklah kepada guru, berprasangka baiklah kepada semua yang dalam posisi sedang mengajari kita atas nilai kebajikan. Saat prasangka baik itu tercipta, maka kita akan menempatkan kemuliaan pada posisi yang sangat tinggi, dan kemuliaan itu adalah guru. Bahwa kalau ada yang gagal untuk menyampaikan dan sekaligus menyajikan kebajikan dalam praktek pembelajaran, jangan sampai meruntuhkan penghormatan kita kepada guru. Karena guru penting untuk menggerakkan nilai menjadi prinsip hidup yang sangat baik. Apa dan bagaimana detailnya, bagaimana pelajaran bisa kita ambil dari ragam istilah guru, dan bagaimanakah pengaruh persepsi siswa? Baca tulisan saya di link di bawah ini.